Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Kenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Perjalanan timnas Indonesia di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia berakhir di ronde 4. Setelah di pertandingan tadi kita kalah tipis 1-0 atas Irak lewat gol tunggal dari Zidane Iqbal, memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Rizky Ridho ya. Hasil ini membawa kita menjadi juru kunci dengan poin 0 hasil kekalahan 2-3 atas Arab dan 1-0 atas Irak ya. Sangat disayangkan. Oke. Kita langsung bedah pertandingannya, di mana dari starting line up ada perbaikan, di mana Kambuaya, Eliano ditaruh di kiri dan kanan, di depannya Mauro Zylstra, di tengahnya Tom Hai, Pelupesi dan Verdong yang kembali dari cedera, kirinya Dean James, tengahnya Itzes dan Rizky Ridho, di kanannya Kevin Dix, dan di belakangnya penjaga gawang Martin Pas. Ya, ini udah komposisi yang lebih baik dibanding sebelumnya. Dan Irak juga tanpa Ayman Hussein ya, ternyata Ayman Hussein tidak diturunkan sama sekali. Mahmud Eid yang jadi jenderal ini depannya ya. Ya di depannya gue nggak tahu ya nama-namanya. Oke. Secara permainan juga sebenarnya kita lebih baik ya dibanding kita melawan Arab Saudi kemarin, di mana lini tengah kita sangat dominan. Verdong apalagi memberikan energi yang jauh lebih luar biasa dibanding Mark Klok sebelumnya. Bukan hanya dari segi pergerakan, tapi akurasi passing, kualitas permainan juga membuktikan. Dari belakang sampai depan bermainnya sangat smooth. Tapi sepertiga akhir menjadi kendala lagi-lagi untuk timnas Indonesia. Melawan Lebanon seperti ini, melawan Irak pun seperti ini. Ya, dimana Kambuaya dan Eliano itu tidak ngefit di pertandingan. Gue bilang ya, cuma Zylstra di depan yang ngefit sama pertandingan, di mana bola, apalagi Kambuaya ya, bola kalau jatuh ke kaki Kambuaya pasti hilang. Kalau Eliano itu dia bola tidak hilang, tapi Eliano tuh terlalu lambat dalam mengambil keputusan, sehingga Kevin Dix itu yang overlap atau melakukan pergerakan itu jadi bingung. Eliano ini sebenarnya ketika bola di kaki dia ini mau kemana, Eliano ini mengalirkan bola, sehingga tidak balance di kanan, tidak balance di kirinya, karena Kambuayanya mainnya jelek. Dean James pun akhirnya jadi bekerja sendirian, dan sialnya Dean James juga mengalami kram di menit 30-an, sehingga Dean James pun yang 30 menit awal bermain luar biasa jadi menurun permainannya. Itu kelihatan banget sejak dia cedera, permainannya tuh sangat menurun. Itu Dean James dari belakang sampai tengah sudah ngefit ya, bener-bener covering area dari Pelupesi, Verdong, Hai sangat baik gitu ya, berhasil nge-trap lini tengah dari Irak gitu ya, sehingga tidak bisa leluasa bergerak, tidak bisa leluasa menyerang. Namun sayang final third yang jadi masalah, dan itu tidak diperbaiki sejak Kluivert datang. Sejak Kluivert datang kita selalu buntu di lini depan, selalu buntu di lini depan. Pasti hanya bisa mengandalkan kualitas oleh Romani. Sekarang Romani nggak ada. Kita mau mengandalkan siapa di depan? Gitu. Zylstra bermain baik ya. Tadi juga dapat peluang sangat luar biasa di depan gawang yang berhasil diblok. Tapi ya Zylstra masih muda. Ya, kita tidak bisa menyalahkan dia kalau dia mainnya naik turun. Ya, di babak kedua, di mana ya skor 0-0 bertahan hingga babak pertama selesai. Kita meskipun menyerang tapi no shot on target di babak pertama. Di babak kedua pun situasi malah memburuk untuk timnas Indonesia. Terus terang, Ragnar Oratmangun masuk menggantikan Kambuaya, ada perubahan. Tapi ternyata Ragnar pun tidak memberikan dimensi yang berbeda. Ragnar pun mainnya jelek di pertandingan ini. Ragnar pun mainnya jelek, sama kayak Kambuaya. Perubahan terus dilakukan. Zylstra diganti Romani, kanannya Eliano diganti Miliano Jonathans. Tapi sayangnya depannya mulai ngefit, tengahnya kedodoran.
Pelupesi kelihatan menurun secara stamina, Verdong menurun secara kualitas. Perlahan-lahan tengahnya bocor, dimana tadinya pemain tengah Irak ini bisa di-trap. Perlahan-lahan kontrol permainan berhasil dilakukan oleh Irak sedikit demi sedikit. Ya, sama kayak sebenarnya hampir sama ya. Kedodorannya sama kayak lawan Arab. Cuma lawan Arab itu kedodorannya sudah sejak menit 25. 20-25 sudah kedodoran. Kalau sekarang menit 55-an lah tadi gue lihat. Ke tengahnya itu udah mulai kedodoran. Ya, sudah tidak bisa lagi mengcover area dan sehingga controlling Irak menjadi jauh lebih baik. Controlling Irak dan jauh lebih baik. Dan ada satu perbedaan antara Irak dan Indonesia yang harus dipelajari oleh timnas Indonesia. Ketika Irak menguasai bola di final third, mereka tidak lama menguasai bola di satu pemain, tapi langsung melepaskan bola, entah itu ke kanan, kiri, untuk menghadirkan momentum. Itu yang tidak dilakukan oleh timnas Indonesia selama ini. Ya, bukan hanya di pertandingan ini aja, di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Alasan kita kenapa hampir selalu 0 shot on target. Pemain di final itu selalu lama dalam mengambil keputusan. Itu penyakit yang berulang di hari ini. Ya, mau Miliano yang main, mau Ragnar yang main. Lagi-lagi Romani bekerja keras sendirian di depan. Miliano juga terlalu lama menguasai bola, bahkan dia cenderungnya emosi mainnya dibanding mengeluarkan kualitasnya. Ragnar pun seperti itu. Ragnar tidak terlalu berfungsi di sayap kiri. Sampai akhirnya ya kita kecolongan lagi-lagi lewat blunder. Rizky Ridho yang harusnya membuang bola, entah apa yang dia lakukan. Dia tadinya mau back pass, gue lihat tadi ancang-ancangnya dia mau back pass, tapi dia tidak jadi back pass dan malah melebarkan bola. Yang jelas-jelas di belakangnya sudah ada 2 pemain yang menutup ruang geraknya. Dan akhirnya bola mental ke tengah dan dikontrol oleh Zidane Iqbal. Zidane Iqbal berhasil mengkeep Calvin Verdong, mengkeep sedikit Calvin Verdong dan melepaskan dengan kaki kiri ke pojok gawang Martin Paes yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. 1-0 untuk Irak. Lagi-lagi gol kita lewat blunder sendiri. Lagi-lagi pertahanan kita tidak solid dan kali ini Rizky Ridho lah yang melakukan blunder. Blundernya kecil sekali padahal. Salah pengambilan keputusan, tapi lihat hasilnya. Ya, Jakob Klok itu kesalahan-kesalahan kecil yang kalau di level Liga 1 itu mungkin tidak akan dihukum. Kenapa? Karena kualitas pemainnya jauh sekali dengan level internasional. Tapi di level internasional kesalahan-kesalahan kecil seperti itu dihukum. Jakob menarik baju dihukum. Klok salah mengclearance bola dihukum sama gol. Jakob telat sedetik saja ya dalam rebound mentality dihukum. 3 gol dari Arab dari kesalahan kita sendiri dan 1 gol dari Irak kesalahan kita sendiri. Dan kita tidak bisa mencetak gol. Kenapa? Karena sekali lagi tidak aduh, ini gue nggak tahu ya apakah pelatih ini ya Kluivert dan tim ini bekerja di belakang panggung atau tidak. Tapi kesalahannya itu selalu berulang. Mau main 5 back, mau main 4 back. Sekalipun sistemnya udah lebih bagus, main dengan 4 back sistemnya jauh lebih bagus loh. Terus terang. Ya, gue lumayan impress dengan cara lini tengahnya tuh nge-trap lini tengah lawan. Seperti yang dilakukan oleh Irak. Seperti yang kemarin dilakukan di Arab. Gue bilang lini tengahnya ini pinter nge-trapnya di awal-awal, tapi selalu kedodoran setelahnya. Gitu, jadi aduh, ini berulang penyakitnya ya. Jadi sekali lagi gue bilang, kalau kita kalah lagi, Kluivert out, no mercy. Ya, dan gue yakin kalian pun pasti sama. Ya, lihat semua orang udah emosi. Tom Haya bahkan tadi lihat sampai nangis. Karena mungkin ya, mungkin untuk pemain kayak Jordi Amat kali ya. Jordi Amat ini akan menjadi kesempatan terakhir mereka untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Tapi ya tidak terjadi. Mark Klok mungkin ya tidak terjadi. Kita gagal di ronde 4 dan
nice try di 4 tahun mendatang. Ya 4 tahun mendatang mungkin pemain-pemainnya masih sama, masih ini juga. Tom Haya gue rasa juga bakal masih ada, Nathan Joon masih ada, Jenner, Hafner dan lain sebagainya, Itzes, karena mereka masih muda semua ya, masih under 27 semua. Mungkin yang di atas 27 mungkin Dix Verdong ya, Dix Verdong, Sandy Walsh ya, Haye. Sisanya kan masih muda-muda ya. Jadi nggak banyak. Martin Pass, Emil mungkin ya yang 4 tahun mendatang udah 30 plus umurnya ya. Tapi ya nggak ada setengahnya lah. Jadi di 4 tahun mendatang pemainnya pasti masih ini aja sih. Ya, Itzes masih jadi kapten. Rido juga masih ada karena dia masih 24 umurnya ya. Rido berarti 4 tahun lagi dia 28. Kemudian siapa lagi? Jenner masih 21 sekarang, 22. Hamner masih 21, Marcheng masih 20. Jadi tim ini masih akan ada sampai Piala Dunia 2030 nanti. Mungkin yang menghilang Jordi Amat, Sandy Walsh mungkin ya. Sandy Walsh sekarang udah 30. Ya Sandy Walsh mungkin masih ada lah untuk cadangan-cadangan kali ya. Jordi Amat mungkin yang tidak akan, karena dia udah 33 kan, udah sangat jauh. 37 38. Sekarang aja dia udah nggak kepake. Gitu guys. Jadi hashtag Live or Out akan gue gaungkan di sosial media gue. Gue udah lumayan kecewa ya. Kalau kalian banyak yang bilang katanya Erick Thohir out, gue bukan satu orang yang mengatakan Erick Thohir out. Kenapa? Karena ini bukan sepenuhnya salah Erick Thohir. Ya, ini bukan sepenuhnya salah Erick Thohir ya. Mungkin satu dari beberapa kesalahan Erick Thohir aja ya. Sisanya dia udah melakukan banyak hal untuk sepak bola kita. Jadi gue tidak akan melantangkan Erick Thohir out. Gue akan melantangkan Kluivert out karena dia sudah terbukti gagal sejak awal. Ya, kalian mau bilang lawan Cina, Bahrain disandingkan dengan Sintayong, bla bla bla, silahkan. Ya. Karena penilaian gue pribadi, lawan Australia dia gagal, lawan Bahrain dia berhasil, lawan Cina dia gagal. Meskipun menang, lawan Cina dia gagal karena mainnya jelek sekali dan kita nggak layak menang. Lawan Jepang dia gagal. Ya. Lawan Jepang dia gagal. Lawan Timur Leste dia berhasil, lawan Lebanon dia gagal, lawan Arab gagal, lawan Irak gagal. Jadi gagalnya terlalu banyak. Dan itu sudah parameter yang cukup untuk gue melantangkan Kluivert out. Kalau Kluivert masih dipertahankan, gue nggak ngerti lagi. Ya, sama PSSI. Ya, gue nggak ngerti lagi gitu. Kalian PSSI mau bilang dia tidak ditargetkan Piala Dunia 2026, entah dari kacamata apa kalian melihat dia. Gitu ya. Oke. Jadi nice try, sampai jumpa. Mungkin berarti kita akan memulai perjalanan lagi di 2027 setelah Piala Asia 2027. Karena kita akan langsung lolos ke ronde 2. Kita tidak akan memulai langkah lagi dari ronde 1 seperti sebelumnya. Karena ranking FIFA kita sekarang sudah meningkat di 120-an. Artinya kita akan memulai langkah di ronde 2. Berarti kita akan mulai dari tahun 2027. 2027 Piala Asia. Setelahnya langsung kualifikasi Piala Dunia lagi. Gitu ya. Jadi kurang lebih timnas ini akan istirahat selama 1 tahun. Ya. Timnas ini akan istirahat selama 1 tahun sampai akhir 2026 mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2027. Dan targetan gue di Piala Asia 2027 itu adalah 8 besar. Kita kemarin sudah lolos ke 16 besar. Targetan sekarang adalah lolos 8 besar. Kita harus jadi 8 tim terbaik dari Asia. Karena kelas kita sudah di situ. Itu targetan yang sangat realistis. Oke? Semangat untuk PSSI. Semoga ada revolusi di timnas Indonesia. Kita sudah punya pemain-pemain kelas dunia. Grade A-nya udah ada, beberapa orang. Grade B udah ada, grade C udah ada. Tinggal pelatih yang belum grade A. Oke. Bye-bye.